Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tekawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Surabaya. Di sini, saya akan mempraktikkan coaching supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Ika Rahmawati. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu David, selamat siang. Siang Bu Ika, ada yang bisa saya bantu? Ya, ada waktu nggak buat kita ngobrol-ngobrol Bu David? Saya lagi punya masalah ini Bu David. Ada Bu Ika, tapi waktu saya tidak banyak ya, karena nanti saya setelah ini ada jam mengajar, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saya bisa. Kira-kira apa yang ingin Bu Ika bicarakan siang ini? Oke, begini loh Bu David, saya itu kan di kelas itu kan punya siswa ya. Siswa saya ini saya amati tuh prestasinya tuh menurun gitu. Terus setelah saya telusuri itu tidak lepas dari ini peran orang tuanya di rumah lah. Jadi orang tuanya ini kurang greget gitu, kurang bisa mendampingi anaknya. Alasannya ya memang kalau dilihat kedua-duanya bekerja, jadi si anak ini di rumah hanya sama neneknya saja gitu. Jadi prestasinya itu menurun gitu. Dalam obrolan kita siang ini, apa yang ingin Bu Ika dapatkan dari saya? Apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu David, kan paling tidak gimana ya kira-kira saya tuh pengen punya solusi agar orang tua ini yang punya anak nilainya menurun ini, istilahnya prestasinya menurun ini bisa punya peran lebih gitu loh. Bagaimana supaya orang tua ini punya peran yang optimal dalam mendampingi belajar anaknya di rumah. Kan tidak bisa ya hanya berpasrah pada guru di sekolah, tapi kan orang tua juga di rumah harusnya punya peran, tidak hanya sekedar ini saya serahkan anak saya tolong diajar, kan tidak bisa begitu. Jadi kita butuh kerjasama lah, paling enggak guru di sekolah membimbing anaknya, kemudian di rumah juga orang tua juga harus ngikuti gitu loh bagaimana yang harus dilakukan, nggak cuman pasrah kepada sekolah aja gitu. Jadi nanti harapan saya ya sih untuk itulah. Jadi Bu Ika ingin orang tua dari siswa ini lebih optimal dalam mendampingi anaknya dalam proses belajar khususnya di rumah. Nah, menurut Bu Ika, orang tua yang optimal itu seperti apa Bu Ika? Ya, orang tua yang bisa optimal tuh paling tidak dia itu tahu gitu loh perkembangan anaknya itu seperti apa gitu loh, yang dibutuhkan anaknya itu seperti apa gitu loh, nggak cuman pasrah ke gurunya aja. Jadi paling enggak lah ya anaknya itu bisa seperti ini, kurangnya ini tuh harusnya tahu gitu loh Bu David. Bukan hanya ya wis lah sudah saya sekolahkan gitu ya, enggak seperti itu. Jadi paling tidak ada peran yang mereka ambil, oh mereka tahu oh, anak saya ternyata sudah bisa ini tapi masih belum bisa itu gitu loh Bu Devi. Ide Bu Ika itu bagus sekali. Orang tua harus mengetahui perkembangan anaknya dalam proses belajar, tidak hanya ditaruh di sekolah saja, gitu. Nah, agar orang tua itu tahu bagaimana perkembangan anaknya di sekolah itu, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bu Ika ambil atau langkah-langkah apa yang ingin Bu Ika lakukan gitu, supaya orang tuanya itu benar-benar mengetahui perkembangan anaknya ini di sekolah. Iya, mungkin saya butuh ini ya, saya harus komunikatif dengan orang tuanya gitu ya. Jadi harus ada istilahnya sesuatu yang bisa menghubungkan saya dengan orang tua gitu, supaya orang tua bisa tahu kondisi anak di sekolah seperti apa, saya bisa menyampaikan kepada orang tua, mengomunikasikan kepada mereka, dan mereka bisa tahu dan paham gitu loh, apa sih yang anaknya butuhkan gitu. Seperti itu. Berarti Bu Ika membutuhkan buku penghubung ya? Ya, selain buku penghubung, kira-kira apa Bu Ika yang
akan Bu Ika lakukan dalam waktu dekat ini? Soalnya biasanya kalau dalam buku penghubung itu kan ada gurunya yang terkadang lupa tidak menulis, ada yang terkadang tidak diisi atau dikumpulkan di sekolah, kan kurang 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 tersampaikan ke orang tua. Kira-kira selain buku penghubung apalagi Bu Ika? Iya, mungkin saya perlu ini ya, kayak membuat jadwal untuk pertemuan orang tua di sekolah gitu ya Bu David. Jadi orang tua tidak hanya tahu melalui catatan yang saya berikan di buku penghubung, tapi juga orang tua perlu tahu realnya seperti apa. Jadi mungkin saya mengundang orang tua itu ke kelas saya untuk melihat lah, istilahnya seperti melihat anaknya belajar, sehingga mereka tahu, oh anak saya kalau di sekolah seperti ini, sehingga nanti bisa dilanjutkan di rumah. Harusnya saya juga bisa mendampingi seperti itu. Jadi selain buku penghubung, mungkin saya juga perlu ini mengundang orang tua untuk datang ke sekolah, untuk ke kelas gitu, khususnya seperti itu barangkali Bu David. Nah, itu sudah bagus Bu Ika. Nah, itu dua langkah-langkah itu tadi bisa Bu Ika lakukan. Coba dicoba saja. Siapa tahu nanti ada perubahan dari orang tua ini kalau dia melihat langsung anaknya di sekolahnya itu seperti apa. Jadi dia tidak hanya ngaruh anaknya di sekolah, habis itu tidak diurus gitu. Dua langkah itu bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Ika menurut saya. Iya Bu David. Terus kira-kira bagaimana perasaan Bu Ika setelah menyampaikan permasalahannya ini kepada saya? Iya, setelah saya ngobrol dengan Bu David, sepertinya saya punya solusi ya untuk masalah. Jadi nanti mungkin dalam 1 minggu ke depan saya harus sudah mulai membuat jadwal ya untuk mengundang orang tua untuk datang ke sekolah, khususnya masuk ke kelas barangkali seperti itu. Jadi nanti saya akan buat jadwal sekaligus untuk mengecek lagi buku penghubung, apakah orang tua itu sudah benar-benar membaca buku penghubung itu atau belum. Seperti itu barangkali Bu David. Oke Bu Ika, dari obrolan kita ini berarti Bu Ika sudah merasa sudah merasa lega setelah menyampaikan permasalahannya itu kepada saya. Semoga dengan adanya buku penghubung, kemudian Bu Ika juga akan melakukan penjadwalan dalam waktu dekat ini, dalam minggu depan ini. Semoga permasalahan yang dihadapi Bu Ika ini nanti bisa menemukan solusinya dan Bu Ika bisa merasa puas terhadap perkembangan anak didiknya itu yang kurangnya perhatian dari orang tua tersebut. Iya Bu David, mudah-mudahan saja. Tetap semangat ya Bu Ika ya. Ya Bu David, terima kasih. Saya tunggu cerita selanjutnya setelah Bu Ika melaksanakan dua langkah-langkah tersebut. Jangan lupa nanti diceritakan lagi kepada saya. Saya sangat terbuka karena dengan apa yang disampaikan Bu Ika itu saya juga akan mendapatkan pengalaman yang baru. Jadi Bu Ika jangan sungkan-sungkan ya nanti bercerita lagi kepada saya. Kita buat jadwal lagi. Demi perbaikan peserta didik kita harus saling berkolaborasi. Ya, terima kasih banyak Bu David. Kita bikin janjian lagi nanti berarti ya Bu David. Halo Bu David, selamat siang. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu David, apa kabar? Baik. Bu Ika, apakah Bu Ika punya waktu sebentar saja? Saya ada yang ingin saya bicarakan hari ini Bu Ika. Oke, saya ada sih waktu, tapi kayaknya kita nggak bisa lama ya Bu David. Kayaknya kalau 10 sampai 15 menit gitu gimana? Cukup nggak? Cukup Bu Ika. Oke, supaya hati saya, supaya hati saya ini lega gitu ya. Ini tadi Bu Ika, saya itu baru ngajar di kelas 11.7. Nah, setiap saya itu mengajar di kelas 11.7, selesai itu hawanya saya itu selalu ingin emosi saja.
Karena apa? Karena selain saya itu mengajar mata pelajaran sejarah, nggih. Mata pelajaran yang apa ya, yang dianggap oleh anak-anak itu membosankan, eh, dianggap tidak menarik, hanya hafalan saja. Kemudian jamnya juga di kelas 11-7 itu saya selalu mendapatkan jam 9-10, jam terakhir, di mana kondisi anak-anaknya itu sudah mengantuk semuanya. Jadi apabila saya itu mengajar, mereka itu hawanya tidur terus. Padahal ini kan sudah mau mendekati PAT. Saya itu ingin itu apa namanya, mengejar materi. Tapi mereka semua itu diajak untuk bekerja sama itu tidak bisa. Tambah saya apa, mereka ngobrol kemana-mana yang tidak jelas, tidak berkaitan dengan materi. Saya itu bingung, Bu Ika. Gimana ya caranya supaya di jam 9-10 ini mata pelajaran sejarah itu tetap diminati anak-anak di kelas 11-7 ini. Iya, luar biasa ya Bu David. Bu David mengajarkan mata pelajaran sejarah ya. Memang kalau sejarah saya zaman saya dulu sekolah juga butuh konsentrasi yang tinggi ya untuk mempelajari sejarah gitulah. Kira-kira dari obrolan singkat kita ini Bu David pengen apa sih gitu dari obrolan kita yang singkat ini? Saya itu inginnya pembelajaran yang saya lakukan di kelas 11-7 itu, saya kan sebenarnya sudah memanfaatkan teknologi juga. Saya sudah berusaha menyampaikan materinya itu melalui film, melalui video. Saya itu inginnya mereka itu antusias gitu loh terhadap pelajaran sejarah, walaupun ini sudah di jam 9-10. Jadi tidak, anggap aja dia menganggap, alah sejarah Bu David gampang, nanti pasti nilainya bagus-bagus gitu. Tapi saya inginnya itu anak-anak itu walaupun nanti itu nilainya itu dinaikkan gitu ya, saya inginnya anak-anak itu tetap kerjasama, kolaboratif, harus ada proses yang harus mereka lalui seperti itu. Tapi mereka itu selalu aja menganggap apa itu, selalu menganggap ya apa sah gitu loh Bu. Iya. Berarti Bu Dewi tadi menyampaikan bahwa ya Bu Devi dilanjutkan. Sudah. Itu sudah. saya inginnya, yaitu anak-anak walaupun di jam 11-10 yaitu tetap antusias terhadap pelajaran sejarah. Jangan membeda-bedakan. Di jam 9-10 kimia dia serius. Nah ini sejarah, padahal saya sudah berusaha menayangkan film, video, tetap aja mereka tidur. Jadi saya itu bingung sendiri kalau masuk di kelas 11-7 itu. Hawanya itu setelah mengajar itu emosi, jadi saya tidak merasakan tidak merasakan kepuasan kalau masuk di kelas itu. Dan ini hari pertemuan yang keempat ini masih panjang. Gimana ya Bu Ika ya, saya ini Bu Ika? Iya, Bu David berarti kan tadi disampaikan kalau Bu David itu ingin agar siswanya antusias gitu ya, ketika pelajaran sejarah tuh mereka antusias, bersemangat gitu ya Bu Davidnya. Lah, menurut Bu David ini, saya kalau boleh bertanya, menurut Bu David siswa itu kalau antusias itu yang seperti apa sih? Antusias ikut pelajaran sejarah itu yang seperti apa sih gitu? Antusias itu ya mereka itu mendengarkan, menyimak. Mereka apabila saya menjelaskan selalu bertanya, tidak hanya dia mantu seperti itu. Jadi dia itu benar-benar benar-benar ada pelajaran sejarah gitu loh. Kiranya itu tidak kemana-mana, itu antusias menurut saya. Jadi menerima gitu loh. Padahal materi saya itu menurut saya adalah materi yang sangat menarik ya. Di kelas 11 itu adalah materi kolonialisme, yaitu penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Itu banyak sumber-sumber yang menarik. Tapi ya seperti itu, apa mungkin salah saya ya? Mungkin mereka tidak suka dengan film atau video ya. Mungkin ada cara lain mungkin ya Bu Ika. Gimana ya Bu Ika? Saya itu bingung juga nih Bu Ika.
Bu David ketika melakukan pembelajaran dengan video atau film, kemudian Bu David menyimpulkan bahwa barangkali mereka kurang suka dengan hal itu, barangkali Bu David bisa mengingat kembali ketika Bu David mengajar di kelas yang lain, apakah responnya juga seperti itu sama atau bagaimana Bu David? Apa hanya di kelas itu saja atau hampir semua kelas seperti itu Bu David? Mungkin saya bisa pakai itu ya, cara game ya. Karena di jam terakhir ini kan anak-anak kalau disuruh mendengarkan video film itu juga mereka ngantuk hawanya. Atau mungkin ya ini saya harus pakai game atau metode talking stick yang menggerakkan mereka semua ya Bu Ika ya, supaya mereka itu tidak tidur saja Bu Ika. Iya, iya. Iya, barangkali bisa dicoba itulah. Barangkali ada cara lain lagi, barangkali Bu David untuk menggugah antusiasnya siswa gitu Bu David. Antusias itu kan berarti dari sisi psikis mereka ya Bu David ya. Barangkali untuk Iya. apa ya Bu David? Selain game sama metode pembelajaran saya yang menggerakkan semua, mungkin supaya mereka tidak jenuh, saya bisa melakukan itu ya, bisa melakukan apa teknik stop atau bisa melakukan speaking supaya mereka tidak jenuh. Oh iya, iya betul. Seperti itu Bu Ika. Kira-kira menurut Bu Ika gimana Bu Ika kalau saya coba cara seperti itu Bu Ika? Bisa dicoba itu Bu David, menarik sekali itu, berarti dengan game, dengan ice breaking harapannya nanti bisa meningkatkan semangatnya anak-anak kembali gitu ya, jadi mereka bisa semangat gitu ya karena ada ice breaking, ada game, kemudian untuk emosinya anak-anak mungkin bisa dikendalikan melalui stop itu tadi ya, pembelajaran KSE itu ya. Iya. Oh iya, bagus sekali. Iya. Nah, kira-kira ini Bu David, tadi Bu David sudah menyampaikan ada beberapa cara ya untuk bisa meningkatkan antusiasme siswa. Jadi ada penambahan game, kemudian melakukan ice breaking, kemudian melakukan metode stop. Nah, ini kira-kira Bu David akan melakukannya mulai kapan nih Bu David? Akan saya lakukan secepatnya Bu Ika. Saya ada jam lagi di kelas 11.7 itu kan minggu depan. Itu akan saya lakukan coba minggu depan. Soalnya saya juga tidak sabar bagaimana reaksi mereka setelah saya itu mengubah metode pembelajaran saya ini. Setelah saya lakukan speaking, setelah saya lakukan teknik stop, setelah saya melakukan game, itu bagaimana reaksinya. Karena saya juga penasaran sekali karena beberapa kali saya masuk di kelas itu sudah kali pertemuan itu yaitu sudah jamnya 9.10 juga kalau itu loh pelajaran karena mindset itu kan sudah aduh 9.10 udah jarang ngantuk hafalan lagi cerita gitu. Nah saya tidak sabar ingin melakukan cara saya ini untuk minggu depan ini supaya saya segera mungkin bisa menemukan solusinya. Kalau sudah nanti menemukan solusi kan saya merasa merasa pembelajaran yang saya lakukan di kelas 11.7 ini berhasil. Karena kalau kita sebagai seorang guru masuk ke kelas di mana anak-anak itu responnya kurang menarik, itu rasanya kita juga tidak mendapatkan kepuasan yang maksimal dalam proses mengajar gitu loh. Karena karena kita menganggap loh kok gini ya. Jadi masih ada rasa salah seperti itu Bu Ika. Insya Allah minggu depan akan saya lakukan. Oke, saya juga jadi penasaran ini, menunggu-nunggu hasilnya ini. Tapi dari obrolan kita hari ini berarti bagaimana nih Bu David? Apakah sudah memenuhi tujuan obrolan kita yang tadi Bu David ingin mencari cara agar siswa antusias, kira-kira sudah tercapai belum ya tujuan obrolan kita hari ini? Sudah Bu Ika, saya sedikit tercerahkan ya. Yang awalnya tadi saya itu merasa galau gimana ya ini, dari saran dari Bu Ika, masukan dari Bu Ika, saya sudah merasa lega, puas, tidak ada unek-unek saya di hati yang tersimpan. Saya tinggal melakukan eksekusi saya minggu depan ini. Oke, berarti nanti saya tunggu ceritanya nih Bu David ya. Kita janjian lagi nanti untuk ngobrol-ngobrol hasilnya seperti apa nanti.
Boleh ya Bu David ya? Boleh, Bu Ika selalu siap kan? Nanti kalau saya ajak ngobrol-ngobrol seperti ini tidak bosan ya Bu Ika ya? Tidak, nanti sambil ngopi bareng. Iya Bu Ika, karena apa ya? Karena ternyata kita itu sebagai seorang guru itu ternyata masalahnya itu tidak hanya kita itu menyiapkan administrasi, ternyata juga berkaitan dengan apa ya? Pembelajaran kita itu. Karena saya ini kan ngajarnya banyak kelas ya. Kelas satu ini pakai proses pembelajaran seperti itu, mereka antusias. Kemudian pindah ke kelas lainnya pakai cara yang sama, ternyata tidak diterima dengan antusias. Jadi saya harus banyak apa ya, banyak bercerita pengalaman saya ini supaya saya itu merasa apa ya, merasa lega dan saya bisa menemukan solusi terbaik saya dan siswa saya itu tidak dirugikan gitu loh. Walaupun pelajaran saya itu adalah pelajaran sejarah yang tidak pelajaran hafalan, tapi kalau mereka itu memahami makna dari sejarah, kemudian dia mengetahui bagaimana sejarah suatu negara, maka kan mereka akan memiliki apa ya, cinta tanah airnya itu ada seperti itu loh, Bu Ika. Jadi saya itu inginnya anak-anak itu tetap apa ya, tetap antusias walaupun ini hanya Bu Ika. Nanti selalu siap ya Bu Ika. Iya, Nanti kita cerita saja. Jangan ya Bu Ika ya. saya senang sekali kalau Bu David sudah merasa tujuan kita udah tercapai ya untuk obrolan kita ini. Nah, maaf Bu David, sepertinya waktu kita sudah hampir habis ini Bu David. Jadi nanti kita janjian lagi ya untuk ngobrol-ngobrol lagi masalah hasilnya nanti setelah Bu David menerapkan ice breaking, game, kemudian metode stop tadi ya Bu David ya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya Bu David ya. Oke, siap Bu Ika.